Selamat datang di video pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan ikhlas. Bertemu lagi bersama Ibu Firda, dan kali ini ada beberapa topik yang menarik yang akan kita bahas. Namun sebelum pembelajaran jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa siapkan buku catatan dan alat tulis yang diperlukan untuk mencatat hal penting yang akan Ibu sampaikan. Dan juga buka buku materi pada buku paket kalian ya. Nah, masih dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekarang mari Ananda pahami tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menafsirkan interaksi antar komponen abiotik. Kemudian siswa dapat menganalisis konsep saling ketergantungan. Selanjutnya dapat mengevaluasi tentang ekosistem yang seimbang. Dan kemudian dapat menyimpulkan tentang rantai makanan dan piramida makanan. Dan selanjutnya dapat menjelaskan lebih lanjut tentang jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir, siswa dapat meregulasi diri tentang pola interaksi makhluk hidup yang mempengaruhi ekosistem. Nah, Ananda, sekarang yang harus Ananda lakukan adalah perhatikan video berikut ini. Nah, pada video lihat awan yang indah. Lalu apa hubungannya dengan awan pada materi kali ini? Nah, coba Ananda perhatikan. Nah, terbentuknya awan ini merupakan hasil interaksi antara air dengan cahaya matahari. Kok bisa ya? Jadi begini, matahari sampai di permukaan bumi, kemudian diserap oleh tumbuhan, kemudian menyebabkan air menguap. Kemudian air yang menguap ini naik ke udara atau atmosfer, sehingga semakin ke atas suhu atmosfer juga semakin dingin. Maka uap air mengembun pada debu-debu atmosfer membentuk titik-titik air. Nah, titik-titik air tersebut kemudian berkumpul membentuk awan seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini apa sih hubungannya? Nah, hubungannya adalah interaksi air dengan cahaya matahari ini, dan termasuk dalam hubungan interaksi antar komponen abiotik. Selanjutnya yang Anda lakukan adalah masih mengamati video. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, di sini terdapat bunga yang dimana bunga tersebut bermekar secara indah karena kenapa? Bantuan dari lebah. Nah, lebah juga bisa mendapat makanan dari nektar. Kenapa bisa ya? Nah, di sini lebah mendapat makanan dari nektar bunga, sementara bunga terbantu penyerbukannya oleh aktivitas lebah. Nah, dari sinilah dapat terlihat bahwa adanya hubungan saling ketergantungan. Nah, jika Anda mengamati bagian ekosistem seperti yang Ibu jelaskan pada video pertemuan sebelumnya, seperti ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya ini, Ananda dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Kemudian, pola interaksi itu yang seperti apa? Coba Ananda analisis. Nah, pola interaksi yang pertama, Ananda analisis interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Bagaimana? Nah, makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain ini dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Nah, seperti apakah itu? Ya, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, selain itu melalui bentuk hidup bersama, yakni simbiosis. Nah, selanjutnya, apakah Ananda sudah tahu macam-macam dari simbiosis? Menurut kalian apa saja sih hubungan simbiosis itu pada makhluk hidup? Yang pertama, coba kalian lihat contoh dari bunga dan lebah yang Ibu tadi jelaskan. Nah, ini bunga dan lebah ini, atau di sini juga ada hubungan burung jalak dengan kerbau. Nah, ini termasuk hubungan dari simbiosis mutualisme. Nah, burung jalak dan
kerbau. Nah, ini dia juga termasuk simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Burung jalak mendapat makanan dari mematuk kerbau, kemudian kerbau hilang kutunya dan tidak merasa gatal. Sebaliknya juga lebah dan bunga yang ibu jelaskan seperti tadi. Nah, selanjutnya contoh dari komensalisme atau simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini contohnya adalah pada ikan pari dan ikan remora. Kenapa bisa? Nah, seperti itu. Simbiosis komensalisme ini di mana dua individu yang satunya memberi keuntungan dan satu pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Nah, contohnya pada ikan pari dan ikan remora, di mana ikan remora mendapatkan makanan dengan mengikuti ikan pari, namun ikan pari tidak merasa dirugikan jika ikan remora mengikuti ikan pari. Dan yang terakhir contoh dari simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini contohnya pada manusia dengan cacing pita, di mana cacing pita mendapat makanan dari manusia di dalam perut manusia, namun manusia merasa dirugikan dengan adanya penyakit. Nah, di mana berarti simbiosis parasitisme ini di mana salah satu mendapat keuntungan kepada salah satu pihak dan salah satu pihak mendapat kerugian. Nah, Ananda, mari kita perhatikan rantai makanan di samping ini. Nah, rantai makanan di atas ini, dapatkah Ananda jelaskan apa yang terjadi pada rantai makanan tersebut? Nah, jadi konsepnya seperti ini, Ananda, di mana rantai makanan ini merupakan suatu ekosistem yang terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut rantai makanan. Kenapa garis lurus? Jadi begini, Ananda, satu produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama. Nah, ini produsen, kemudian dimakan oleh konsumen pertama, satu saja ya. Kemudian dimakan, yang terakhir dimakan oleh konsumen kedua dan konsumen puncak atau konsumen seterusnya. Kemudian di antara rantai makanan tersebut terdapat pengurai seperti ini. Nah, karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, kemudian lalu apa bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi seperti ini anak-anak, misalkan satu produsen, kemudian ada beberapa konsumen yang memakan produsen. Kemudian pada konsumen pertama ini ada beberapa konsumen kedua yang memakan, tidak hanya satu jenis saja. Seperti itu. Nah, seperti itulah anak-anak rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang perlu kalian ketahui. Nah, Ananda, yang terakhir, bagaimana sih kalian mengetahui ekosistem yang seimbang? Nah, Ananda, perlu diketahui bahwa ekosistem yang seimbang adalah ekosistem yang dapat terjadi bila jumlah produsen, konsumen, dan pengurai dalam keadaan seimbang. Selain itu, keseimbangan ekosistem dapat terjadi jika ada hubungan timbal balik antara komponen-komponen ekosistem seperti simbiosis yang telah kita pelajari. Nah, Ananda, seperti itu materi kita hari ini. Sekarang yang Ananda lakukan untuk unjuk diri yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Kita buat kesimpulan di WhatsApp group. Sekian ya Ananda semua. Sampai jumpa.